Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sadaqallahul. Alhamdulillah. Saudara-saudara sahabat yang great, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Salam kesadaran Indonesia. Saudaraku, sahabat Great Nakoy, tidak terasa ya, Ramadan hari ini sudah memasuki hari yang ke-27 ya. Tidak terasa Ramadan begitu cepat berlalu meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu terbaik, kesempatan terbaik kita untuk meraih ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya di tahun ini. Sahabat Great Nakoy, hari ini izinkan saya menyampaikan pesan hikmah dari buku The Hours of Ramadan karya guru kita semua Coach Nakoy tentang memaknai peristiwa kebetulan. Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dari sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul. Saudaraku, sahabat Great Nakoy, dalam hitungan angka banyak orang menghitung angka dari mulai angka 1. Sebagian mereka lupa bahwa ada satu angka yang sebenarnya adalah cikal bakal dari angka-angka setelahnya. Setelahnya itu angka 0 atau 0. Ya, bayangkan jika angka ini tidak ada, maka kita akan kehilangan banyak hal yang berhubungan dengan penjumlahan. Serupa dengan angka, begitupun kehidupan ini, sahabat Great Nakoy, berikan pelajaran kepada kita semua tentang pentingnya 0 dalam hidup ini. 0 bukan berarti kosong, bengong, namun 0 berarti kerendahan hati serta ketulusan hati yang paling dalam. Ketulusan Anda menerima segala macam apapun penuh dengan keikhlasan. Ikhlas adalah energi tertinggi yang mengantarkan Anda kepada kondisi di atas rata-rata, baik secara kesehatan, keuangan, karir, ya, emosi, bahkan spiritual. Ikhlas memiliki dampak domino yang sangat luar biasa. Tubuh ini langsung segar kembali, saraf-saraf yang tadinya mati ternyata bisa hidup kembali dengan segar berkat keikhlasan. Pikiran ini pun serupa langsung menjadi jernih dan positif, sehingga pikiran melahirkan ribuan karya besar ya, yang kelak akan berguna untuk banyak orang. Keikhlasan juga mengaktifkan kembali hati ini yang mati, yang kolbun mayitun, menuju hati yang sehat kembali menjadi kolbun salim. Baik sahabat Great Nakoy, ikhlas adalah energi tertinggi yang mengantarkan Anda kepada kondisi di atas rata-rata atau transhuman, baik secara kesehatan, secara keuangan, secara karir, emosi, bahkan spiritual, sahabat Great Nakoy. Ikhlas memiliki dampak domino yang sangat luar biasa. Tubuh ini langsung segar kembali, saraf-saraf yang tadinya mati ternyata bisa hidup kembali dengan segar berkat keikhlasan. Pikiran ini pun serupa langsung menjadi jernih dan positif, sehingga pikiran melahirkan ribuan karya besar ya, yang kelak akan berguna untuk orang lain, untuk banyak orang. Keikhlasan juga mengaktifkan kembali hati ini yang sedang mati atau kolbun mayitun menjadi hati yang kolbun salim atau sehat kembali. Sahabat Great Nakoy, meskipun ikhlas membuahkan kebahagiaan, namun banyak orang yang tidak percaya terhadap kekuatan keikhlasan. Sebagian mereka percaya bahwa ikhlas adalah kalah. Padahal ikhlas bukan
kalah namun menerima dengan penuh keyakinan tentang sesuatu itu baik, kita menerima dengan percaya yang terjadi adalah ke arah keagungan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan penyesalan, yang adalah jalan masa depan penuh syukur. Kita bukan menjadi pecundang kehidupan yang takut dengan masa lalu, yang cemas dengan masa depan, namun kita adalah pemenang yang bisa menikmati kehidupan hari ini, detik ini, saat ini juga. Dalam buku Hati yang Bersih karya Ghulam Reza Sultani menyampaikan sebuah riwayat yang menunjukkan tentang kekuatan ikhlas. Seorang hamba di antara hambaku yang mencari kedekatan denganku adalah melalui amal yang aku wajibkan atasnya. Maka ia sungguh-sungguh menjadi dekat kepadaku, kata Allah. Melalui amal soleh yang ikhlas sampai aku mencintainya. Aku menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, dan menjadi matanya dengannya ia melihat, dan menjadi lidahnya yang dengannya ia berbicara, dan menjadi tangannya yang dengan ia memukul. Bila dia menyeruku, aku menjawab, dan bila dia meminta dariku sesuatu, aku memberinya. Kedatangan ikhlas mampu mengetuk pintu Tuhan dengan langsung. Dalam Al-Quran dijanjikan bahwa Tuhan telah selalu mengabulkan setiap permohonan hamba-hambanya. Aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia mohon kepadaku, kata Allah. Al-Baqarah ayat 186. Sahabat Great Nakoy, setiap orang memohon berdoa kepada Allah SWT, namun hanya orang yang mendekatinya dengan ikhlas yang akan dibukakan pintu segera. Konon ada sebuah anekdot yang menarik berhubungan dengan ikhlas. Suatu waktu di depan pintu surga ada dua orang yang mohon segera masuk. Pertama, ada seorang ustadz ternama dan yang satu adalah seorang pemusik jalanan yang tidak terkenal dan sering diremehkan selama ini di dunia. Sang ustadz karena merasa dirinya pasti masuk surga berkat perbuatan dakwah yang dilakukan selama di dunia, mulai kesal ketika pintu surga tidak dibuka untuknya. Sementara sang pemusik pelan-pelan ia keluarkan sebuah biola, lalu ia mainkan alat itu dengan begitu indah. Tampak di wajahnya bahwa ia bahagia sekali. Dia hanya bermain musik dengan baik, titik. Tidak mengharapkan pujian ataupun tepuk tangan dari para pendengarnya. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya pintu surga terbuka lebar. Tampak cahaya dan keindahan paripurna serta wangian yang menyerbuk kalbu. Lalu ada dua malaikat penjaga surga mendatangi pemusik dan mempersilakan masuk ke dalam surga. Ia pun masuk sambil tetap mainkan musiknya. Lalu pintu ditutup kembali. Sang ustadz protes. Mengapa ia tidak pernah berdakwah agama bisa masuk surga, sementara saya yang hampir setiap hari mendakwakan agama justru tertutup pintunya? Kedua malaikat mendekat lalu berkata, ketika di dunia engkau berdakwah, pada awalnya engkau tulis, namun setelahnya bahkan sampai hari kematianmu engkau selalu mengharap pujian materi dari orang yang kau bimbing. Kau tidak ikhlas membimbing mereka, sementara pemusik jalanan, ia sejak awal sampai kematian datang padanya selalu tulus ikhlas, semata-mata menghibur orang agar bahagia. Di mata Tuhan, keikhlasan adalah pintu pembuka surga. Mendengar jawaban malaikat, sang ustadz ternama itu diam dan mengakui memang selama ini ia tidak tulus memberikan ceramah-ceramahnya. Ia mengerti rasa ikhlas, sayangnya justru memahaminya setelah kematian datang. Ikhlas juga serupa dengan kisah seorang pemuda yang melihat seorang nenek tua akan menyeberang jalan. Ia berdekat menolongnya, lalu ia membantu memberangkatkan sang nenek tersebut sampai tepi jalan sana. Uniknya setelah sampai di ujung, sang nenek angkat lalu ia jatuhkan ke selokan air. Ini sebuah metafor bahwa ketika kita ikhlas, maka kita tidak akan mengingat pertolongan dan bantuan kita kepada orang lain. Justru pada saat kita mengingat pemberian dan bantuan kepada orang lain, itulah sumber kekecewaan dan kenestapaan. Ya, setiap orang diberikan pengalaman oleh Allah untuk menguji keikhlasan sahabat-sahabat kita masing-masing. Ia terkadang berubah masalah yang sangat tidak kita inginkan, atau sebaliknya berupa bantuan kita yang sangat besar untuk menolong banyak orang, baik kesempitan hidup atau kelapangan, selalu menuntut keikhlasan.
Bahkan seorang akan mendapatkan surga jika ibadah yang ia lakukan sepenuhnya berdasarkan ikhlas untuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bukan dimotivasi oleh orang lain atau makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah sampai tahap ikhlas, sahabat Bitnakoy. Maka setiap peristiwa yang kita sebut kebetulan, kita meyakininya tidak ada yang namanya kebetulan. Semua ada rencana Allah untuk hamba-hamba yang sadar. Semua adalah pesan yang harus dibaca oleh manusia. Seperti firman Allah, Iqra atau bacalah. Allah begitu mencintai kita. Terkadang Allah juga menjawab doa dalam peristiwa kebetulan. Kita menyebutnya kebetulan. Padahal tidak ada yang namanya kebetulan, sahabat kita. Semua telah diceritakan oleh sangat apik Allah Subhanahu wa taala. Baik saat kita minum, saat kita puasa, begitu juga kejadian kebetulan yang Anda temui. Semua itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala yang begitu mencintai Anda semua, sahabat. Mungkin saja peristiwa-peristiwa yang tersebut kebetulan justru adalah jawaban dari isyarat Allah Subhanahu wa taala kalau kita aware atau terbuka. Allah katakan dalam Al-Quran, innama khalaqta hada batilan. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Tidak ada. Oleh sebab itu tidak ada yang namanya anak sial, orang sial, bahkan pohon pun, tumbuhan pun diciptakan Allah tanpa kesialan. Kalau semua diciptakan dan ada dalam perencanaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa ini cobalah kita lebih pekat lagi terhadap peristiwa kebetulan. Anda bertemu dengan teman lama, mungkin sahabat baru, ya, teman baru, bertemu dengan dosen baru atau apapun. Semua adalah rencana besar yang telah Allah buat agar satu tujuan, yaitu menjadi muttaqin, menjadi manusia di atas rata-rata. Bitnakoy, cobalah ya, kita lebih aware, lebih peka terhadap hal-hal yang kecil yang kita sebut kebetulan dan padahal tidak ada kebetulan. Saya punya pengalaman pribadi ya, ketika saya sedang menyetir di bulan Ramadan, ada kendaraan yang menyelip baru mobil saya. Saya tidak tahu apakah ia sedang terburu-buru, dan uniknya yang menyelip ini adalah truk. Saya menenangkan diri atau silent. Anda tahu, ternyata truk yang tadinya menyalip dan berada di depan saya, baknya ditulis sesuatu yang menggugah saya. Tulisan itu hanya satu kata, yaitu fokus. Fokus. Saya tersadarkan dan langsung ingat Allah, ya Allah, Engkau sedang menyapa hamba. Saya sedang tidak fokus terhadap buku kedua saya. Saya langsung ingat dan saya bersyukur diingatkan agar saya fokus terhadap buku kedua saya. Cobalah sahabat Bitnakoy di hari ini dan di hari-hari bulan Ramadan ini kita lebih peka terhadap peristiwa-peristiwa kebetulan. Padahal tidak ada yang kebetulan. Kalau di mata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, semua tercakup dalam rencana besarnya. Kebetulan-kebetulan adalah puzzle kehidupan yang terpisah. Jika kita mampu membacanya, kita adalah sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Mari kita renungkan ayat ini dalam firman Allah SWT. Tidak ada yang namanya sia-sia yang Allah ciptakan. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terhadap tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Masih Engkau maaf, maka berilah kami dari siksa neraka. Quran Al-Imran ayat 190 dan 191. Sahabat Bitnakoy, demikian ya kultum Ramadan di hari ke-20. Semoga Allah memberikan kita semua taufik, hidayah, dan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Afa minkum, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang saya pribadi. Terima kasih. Salam kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.